C. Proklamator dan peran para tokoh. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan momen penting dalam memperoleh kemerdekaan. Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dilaksanakan di kediaman Presiden pertama Indonesia, yakni I.R. Soekarno, di Jalan Pegagan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Sebelumnya, proklamasi rencananya akan dilakukan di lapangan Ikada. Ada sejumlah tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa saja? 1. I.R. Soekarno. Soekarno memiliki kiprah sangat panjang saat Belanda dan Jepang menguasai Indonesia. Setelah mencari informasi dari berbagai literatur mengenai kiprah Soekarno saat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang di Indonesia. Pada peristiwa 17 Agustus 1945, Soekarno diberi kepercayaan untuk membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, bersama Muhammad Hatta, ia dijuluki Sang Proklamator. Peran Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin krusial saat ia dan Hatta sempat diamankan di Rengas Dengklok agar segera bersedia memproklamasikan kemerdekaannya. Kembalinya ke Jakarta, Soekarno dan Hatta beserta beberapa tokoh nasionalis tersebut. Soekarno memiliki peran penting atas usulan dari Sukami Proklamasi Soekarno ditetapkan sebagai presiden. Soekarno memiliki peran penting atas usul dari Sukami Proklamasi kemerdekaan berdasarkan hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Secara proklamasi, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno mengemban jabatan Presiden Republik Indonesia hingga 1967, sehingga wafat pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Soekarno merupakan salah satu tokoh besar yang dimiliki bangsa Indonesia. 2. Muhammad Hatta. Perbuatan adalah demi negara yang dicintai. Janganlah berkhianat. Pernyataan ternaung menunjukkan rasa cinta tanah air yang dimiliki Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, seorang negarawan yang lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Perjalanannya sebagai seorang negarawan bemu pada masa pergerakan nasional. Kala itu Hatta sedang menempuh studi di Belanda. Nasionalisme yang sedang berkembang di kalangan para pemuda turut menjalar dalam jiwa Hatta. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Ia juga sering menjadi delega Perhimpunan Indonesia dalam konferensi internasional. Peran Hatta pada proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai sejak ia menjadi anggota BPU PKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Hatta juga turut bersama Soekarno dan Rajiman Weddion di Ningrat ketika mendapat panggilan dan mereka terci ke Dalat, Vietnam untuk menerima janji kemerdekaan bersama Soekarno. Hatta menjadi tokoh sentral dalam peristiwa Rengas Dengklok dalam proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Hatta turut menyumbangkan pemikirannya. Kalimat kedua sekaligus terakhir dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sumbangan Hatta. 2. Tokoh-tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan erat dengan keberadaan tokoh yang berperan sebagai proklamator dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tokoh-tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan. 1. Sayuti Melik. Pria bernama lengkap Muhammad
Ibnu Sayuti ini lahir pada 22 November 1908. Sayuti Milik merupakan salah satu tokoh proklamasi yang saat itu menjadi pengetik naskah proklamasi. Ia menyempurnakan naskah yang sebelumnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. 2. Soekarni Kartodiwirjo adalah salah satu tokoh pejuang dan pahlawan Indonesia. Pria yang lahir pada 14 Juli 1916 ini merupakan bagian dari golongan muda. Ia mengusulkan Soekarno dan Bung Hatta untuk menandatangani teks proklamasi bersama dengan para anggota golongan muda lainnya. Soekarno mendesak Soekarno dan Bung Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Ahmad Suebarjo. Pria bernama lengkap Raden Ahmad Suebarjo Ji Jojo Adi Suerjo ini juga salah satu tokoh proklamasi Indonesia. Bersama dengan Soekarno dan Muhammad Hatta, ia mengucapkan naskah proklamasi. Ia juga berunding dengan anggota golongan muda Wikana mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pria kelahiran 23 Maret 1896 ini berhasil meyakinkan golongan muda untuk tidak terburu-buru untuk memproklamasikan kemerdekaan. 4. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan seorang politikus dan Perdana Menteri Indonesia. Ia lahir di Padang Panjang 15 Maret 1909. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Pada masa menjelang proklamasi, ia berperan sebagai pemimpin perlawanan bawah tanah untuk melawan dan menyerang Jepang. 5. Frans Mendur. Mungkin belum banyak yang tahu siapa sosok di balik foto-foto saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Bersama dengan saudaranya, Alex Mendur, Frans yang mengabdikan momen penting tersebut. Pada 9 November 2009, Frans dan Alex Mendur menerima Bintang Jasa Utama, sebuah penghargaan yang diberikan pada mereka yang berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa di luar bidang militer. 6. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat merupakan salah seorang komandan peta dengan pangkat Judansho. Pada pelaksanaan proklamasi, ia bertugas menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Salah satu tokoh penting yang harus saya jemput adalah Muhammad Hatta. Selanjutnya, pada saat upacara proklamasi, setelah menyiapkan barisan yang mempersilahkan Soekarno membaca teks proklamasi bersama Sud dan Latif Hendraningrat bertugas mengibarkan bendera merah putih. Sementara itu, bendera merah putih dibawakan oleh S.K. Trimurti. 7. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammad merupakan seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, tokoh pers, dan pengusaha Indonesia. Burhanuddin Muhammadiyah berperan sebagai wartawan dan bertugas untuk menyiarkan kabar berita bahwa Indonesia telah merdeka ke seluruh penjuru tanah air pada masa proklamasi kemerdekaan. 8. Syahrudin. Syahrudin merupakan seorang telegrafis di kantor berita Jepang (Domei). Dalam masa penjajahan Jepang di Indonesia, beliaulah yang berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara sembunyi-sembunyi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 sore. 9. Jusuf Ponodipuro. Jusuf Ponodipuro pada awalnya dikenal sebagai penyiar kemerdekaan Republik Indonesia secara luas dan merupakan duta besar Indonesia. Beliau berperan dalam menyebarkan berita proklamasi pada saat ia bekerja di
Radio Hosokyoku. 10. Suwiryo. Suwiryo adalah seorang gubernur Jakarta yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi yang berjalan aman dan lancar. Moewardi. Di tengah maraknya rencananya proklamasi kemerdekaan, dibentuklah barisan pelopor yang bertujuan untuk mengamankan pemimpin perjuangan saat itu. Moewardi ditunjuk sebagai pemimpin barisan pelopor untuk seluruh Jawa dan bertugas mengamankan para pemimpin serta lokasi pembacaan teks proklamasi dari ancaman kerusuhan. Selain itu, setelah pembacaan teks proklamasi, Moewardi juga membentuk barisan pelopor istimewa untuk mengawal Presiden Soekarno. Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau dikenal dengan LN Palar merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di ranah perjuangan melalui diplomasi. Suhut Sastro Kusumo. Dia merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang saat upacara proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Suhut turut bertugas sebagai pengibar bendera pada 14 Agustus 1945. Suhut dipercaya menjaga keluarga Soekarno dari berbagai macam gangguan. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you